Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, bab yang kelima, yaitu kisah teladan para nabi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalian sudah tahu ya siapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya kan? Ya, ada 25 ya. Nah, pada kali ini yang akan disampaikan tentang kisah-kisah dari para nabi ini, ada 4 orang nabi utama ya. Harapannya setelah kisah ini disampaikan, maka kalian semua ya mampu mengambil teladan yang sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmunya dan tentu saja mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman semua, yang akan dipelajari pada kesempatan ini yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ketiga, kisah Nabi Yahya alaihissalam. Dan yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mari kita pelajari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kaum yang bernama kaum Ninawa. Kaum ini merupakan kaum yang sehari-harinya menyembah berhala. Ya. Karena menyembah berhala berarti mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik kembali. Akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Yunus disepelekan, diabaikan dan ditolak oleh mereka. Ya.
Kemudian pada akhirnya Nabi Yunus kemudian marah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan siksa untuk mereka. Karena Nabi Yunus sudah tidak berharap lagi mereka menjadi orang-orang yang baik, maka Nabi Yunus meninggalkan mereka, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan mereka. Karenanya Nabi Yunus lalu meninggalkan mereka, dan Nabi Yunus kemudian ikut berlayar menaiki kapal, ya. Lalu dengan izin Allah, kapal tersebut tidak bisa berlayar dengan baik, selalu mendapatkan guncangan ombak yang sangat dahsyat. Kemudian pemilik kapal berkeinginan untuk mengurangi beban kapal. Semua barang sudah diturunkan, dibuang ke laut, akan tetapi masih saja kapal itu tidak bisa berjalan dengan tenang, ya, selalu oleng. Maka diputuskan harus ada orang yang mau terjun ke laut supaya beban kapal terkurangi. Berapa orang sudah terjun ke laut, akan tapi kapal tetap saja tidak bisa berjalan atau berlayar dengan tenang, ya. Lalu diundilah, ya, sudah 3 kali diundi, maka nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus dengan sukarela menjeburkan dirinya ke dalam laut. Dan setelah beliau menyeburkan ke dalam laut, ternyata kapal bisa berlayar dengan tenang. Nah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah seekor ikan yang sangat besar lalu menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak disakiti memang, ya, tidak dimakan, hanya ditelan oleh ikan besar tersebut. Di dalam ikan inilah Nabi Yunus mendapatkan penderitaan yang tidak ringan, ya. Nabi Yunus di dalamnya mengalami 3 kegelapan tentu saja, ya. Kegelapan apa saja, teman-teman? Yang pertama adalah gelap karena berada di dalam perut ikan, ya. Di dalam perut ikan tentu saja tidak ada cahaya, tidak ada sinar matahari, apalagi lampu penerangan, ya. Yang kedua, gelap karena berada di dalam laut. Sinar matahari tidak sampai ke dalam laut. Yang ketiga, gelap pada saat datang malam hari. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Yunus ini bisa kalian baca, ya, di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surah Yunus ayat 98, dan yang kedua di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Nanti dibaca, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Dan yang punya Al-Qur'an terjemahan, dibaca terjemahannya pula, supaya kalian lebih bisa memahami bagaimana kisah dari Nabi Yunus ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus termasuk nabi yang sabar. Ya, memang pada umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal sikap atau karakter kepada para nabi itu yang sangat mulia, yaitu bersabar terhadap kesulitan yang dihadapi. Di antara bentuk kesabaran Nabi Yunus itu ditunjukkan dari doanya, ya, yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di dalam perut ikan yang bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Nabi Yunus itu maka kita bisa mengambil, ya, keteladanan dari
beliau yang pertama, bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang diberikan Allah kebaikan-kebaikan, diantaranya sabar dan tawakal, ya. Sabar ditunjukkan oleh beliau ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah ditelan ikan besar, lalu di dalam ikan besar yang waktunya cukup lama itu beliau ya tetap bersabar, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepadanya, ya. Kemudian yang kedua, beliau mengakui kesalahan. Apa kesalahan beliau? Kesalahan beliau adalah meninggalkan kaumnya yang tidak segera mengikuti arahan, mengikuti bimbingan dari Nabi Yunus, lalu tetap saja mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menyembah berhala. Kemudian tanpa perintah dari Allah, Nabi Yunus ini meninggalkan mereka. Ya. Nah, ini diakui sebagai sebuah kesalahan oleh Nabi Yunus. Kemudian beliau menjadi orang yang rela berkorban, yaitu rela berkorban ketika telah ditentukan untuk meninggalkan kapal, ya, menyeburkan diri ke dalam laut, maka Nabi Yunus pun rela berkorban untuk turun atau menyeburkan dirinya ke laut, ya, sehingga kapal bisa berlayar dengan lebih baik, lebih lancar dan aman, ya. Nah, ini yang harus kita teladani, ya teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak ujian yang kita dapatkan, ya. Ujian kemalasan, ya, ujian kekurangan rezeki, ujian sakit dan sebagainya, ya. Karenanya dalam menghadapi ujian dari Allah ini perlu kita mempraktekkan kesabaran yang kita miliki. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita patut untuk mengakuinya dan mohon maaf. Lalu ya rela berkorban, karena kehidupan ini memang banyak hal yang menuntut kita untuk rela berkorban. Selanjutnya teman-teman semua, kita akan mempelajari kisah Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria adalah nabi yang cukup unik. Kenapa teman-teman semua? Karena di usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah tua renta, masih menginginkan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Nah, gitu ya. Nah, namun tidak sembarang keinginan teman-teman semua. Mengapa beliau menginginkan anak atau keturunan? Nah, ini dia, ya. Karena beliau ingin dakwah beliau itu dilanjutkan oleh keturunannya. Jangan sampai dakwah beliau untuk membimbing umat ke jalan yang benar itu terputus. Nah, ketika beliau sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya yang sudah tua renta juga kemudian hamil. Nah, Nabi Zakaria ya seolah-olah tidak percaya istrinya yang sudah tua renta kok bisa hamil. Lalu beliau minta tanda-tanda kalau istrinya itu hamil. Maka diantaranya Allah berikan tanda kepada beliau, yaitu beliau tidak bisa berbicara kepada orang lain walaupun saat itu dalam keadaan sehat, ya, selama 3 hari. Nah, itu tanda bahwa istrinya telah hamil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki lahirlah seorang anak, ya. Nah, anaknya ini langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya adalah Yahya. Kemudian Nabi Zakaria ini dalam kisahnya bisa kita ambil atau kita petik keteladanannya, ya. Kisahnya ada di dalam surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat 41. Apa keteladanan Nabi Zakaria yang paling menonjol? Yang pertama adalah sabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di tengah keinginannya untuk mendapatkan keturunan, sementara beliau sudah tua renta, ya, beliau tak bersabar untuk mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyayang. Setelah anaknya lahir, maka Nabi Zakaria sangat sayang kepada anaknya, yaitu Yahya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu yaitu kisah nabi-nabi yang Bapak bisa sampaikan, ya, yaitu dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Untuk selanjutnya akan Bapak sampaikan lagi kisah dua nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran ini, ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.